Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan penyebaran data kelanjutannya ya. Jadi di sini yang pertama ada simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata rumusnya adalah SR sama dengan 1/N. Ini sigma ya. Jadi sigma dari I1 data ke 1 sampai data ke N. Jadi itu sesuai dengan banyaknya data. Harga mutlak ini ya, yang seperti garis pagar ini harga mutlak. XI adalah data ke I atau nilai tengah dikurang dengan X bar. Ini namanya X bar. X bar adalah rata-rata atau rataan. Nah, untuk lebih lanjut daripada bingung ya di sini ngelihatnya, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi yang pertama diketahui data 4, 6, 7, 5 dengan 8. Nah, tentukan simpangan rata-ratanya. Sebelumnya kita harus cari apanya dulu nih. Karena di rumusnya ini ada X bar, maka kita cari dulu rata-ratanya. Gimana caranya? Oke, untuk caranya saya langsung jelaskan di sini. X bar atau rata-rata itu sama dengan kita jumlahkan ini semua, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Kemudian X barnya sama dengan, berarti kita jumlahkan berapa itu semua? 4 tambah 6 10 tambah 7 berarti 17 tambah 5 berarti 22 tambah 8 sama dengan 30 benar. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka X barnya atau rata-ratanya sama dengan 6. Kemudian di sini kita cari langsung SR-nya. SR sama dengan 1 per apa? 1 per N rumusnya. N itu adalah banyaknya data. Tadi banyaknya data ada 5. Berarti 1 per 5. Harga mutlaknya jangan lupa ditulis. XI adalah nilai tiap data. Jadi kita tulis yang pertama ada 4 dikurang apa tadi? Dikurang X bar. Berarti dikurang X bar kan ini ya. Nah, kita dikurangin 6. Kemudian kita tambah 6 dikurang 6. Tapi pakai harga mutlak ya. Ditambah lagi 7 dikurang 6. Ditambah lagi 5. Saya lanjutkannya di sini ya. 5 dikurang 6. Ini harga mutlak ditambah lagi 8 dikurang 6. Nah, pakai harga mutlak semuanya. Harusnya dijadikan 1 ya. Harusnya dijadikan 1. Berarti SR sama dengan 1 per 5 dikali 4 dikurang 2 berapa? Benar, hasilnya negatif 2. Tapi karena ini ada harga mutlak, jadinya yang awalnya negatif itu bisa jadi positif. Ya, 4 dikurang 6 kalau ada harga mutlak hasilnya jadi positif. Berarti di sini 2 ditambah 6 kurang 0 tetap 0, benar. Ditambah 7 kurang 6 1 ditambah 5 kurang 6 min 1 harusnya, tapi karena ada harga mutlak berarti jadi positif. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka SR sama dengan 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Berarti 1 per 5 dikali 6 sama dengan 6 per 5. Atau dijadikan bilangan yang desimal 1,2. Nah, sampai sini untuk simpangan rata-rata. Jika kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Atau bisa mengulangi video supaya bisa lebih memahami lagi. Yang selanjutnya ada simpangan baku nih. Simpangan baku di sini rumusnya akar 1 per N sigma XI dikurang X bar kuadrat. SB di sini adalah simpangan baku. XI titik tengah, X bar tadi udah tahu ya rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Silahkan kalian tulis. Kemudian di sini ada soal nih, contoh soal. Tentukan simpangan baku dari. Jadi karena tadi simpangan baku juga ada
X barnya atau rata-ratanya. Jadi kita cari dulu nih rata-ratanya. Saya tuliskan ya, berarti jawab di sini jawab. Berarti kita tuliskan X bar sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 9. Dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. X bar sama dengan 5 tambah 8 tambah 10, kemudian tambah 9 tambah 7 tambah 9 sama dengan berapa? Benar, sama dengan 48 per 6. 48 dibagi 6 berapa? Ayo jangan lupa 8. Kemudian kita bisa masuk nih untuk mencari SB-nya. SB sama dengan akar 1 per N ya tadi ya rumusnya. Karena rumusnya adalah 1 per N. Ini sesuai ini ya, kita lihat kembali. Berarti 1 per banyaknya data kan ada 6 tadi ya. 1 per 6. Kemudian dalam kurung, bukan pakai harga mutlak ya, harga dalam kurung saja. XI-nya kan 5 awalnya. 5 dikurang 8, tutup kurung, baru dipangkatkan 2. Ditambah 8 dikurang 8, pangkatkan 2 kembali. Sepertinya nggak cukup ya. Saya coba kecilin sedikit tulisannya. 10 dikurang 8, pangkat 2. Kemudian ditambah 9 dikurang 8, pangkat 2. Sepertinya nggak cukup, saya lanjutkan di bawah ya. Harusnya ini jadi 1. Harusnya jadi 1. Atau saya tulis ulang aja ya. Jadi SB sama dengan akar 1 per 6, 5 dikurang 8, pangkat 2, ditambah 8 dikurang 8, pangkat 2, ditambah 10 dikurang 8, pangkat 2 juga, ditambah 9 dikurang 8, pangkat 2, ditambah 7 dikurang 8, pangkat 2 juga, ditambah lagi, aduh limit banget nih tempatnya, 9 dikurang 8, pangkat 2. Intinya pangkat 2 semua ya. Intinya gitu. Kemudian kita cari lagi akar 1 per 6. 5 dikurang 8 berapa? Benar, 5 dikurang 8 itu min 3. Tapi kalau min 3 dipangkatkan 2 itu kan sama dengan hasilnya 9, berarti positif. 9 ditambah 8 kurang 8 pasti 0. Ditambah 10 kurang 8 berapa? 2, pintar. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 9 kurang 8 berapa? 1, benar. 1 pangkat 2 jadi 1. Ditambah lagi 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Min 1 pangkat 2, 1. Kan min kali min positif. Ditambah lagi 9 kurang 8 berapa? 1. 1 pangkat 2 ya 1 lagi. Kemudian kita operasikan 1 per 6. Ini kalau dijumlah berapa? Benar, hasilnya sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah akar dari 16 per 6. Karena di sini akar dari 16 per 6, kita sederhanakan jadi berapa? Akar sama-sama dibagi 2. Berarti 8 per 3. Nah, kalau ketemu soal begini, ini kan kalau dipisah jadinya akar 8 per akar akar 8 per akar 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita ubah nih. Kita ubah. Saya lanjutkan di sini ya. Tadi kan sampai akar 8 per akar 3. Kalian masih ingat nggak? Ini pelajaran kelas 1. Akar 8 per akar 3 ini merupakan bilangan yang bisa dioperasikan dengan merasionalkan penyebut. Jadi dikali dengan, karena penyebutnya akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 8 dikali akar 3 sama dengan akar, pinter, 24.
akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan berapa? 3. Jadi gini. Nah, kemudian akar 24 ada nggak kira-kira nilainya? Nah, karena tidak ada, kalian cari persamaannya. Akar 24 itu berasal dari perkalian berapa aja? Oh, 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian ada berapa lagi? 3 dikali 8 dan 4 dikali 6. Kira-kira di antara bilangan ini 1, 2, 3, 4 ini, ada 4 ini, mana yang bisa diakarkan salah satunya? Benar, yang bisa diakarkan tuh yang ini, 4 dikali 6. Jadi saya tulis akar 4 dikali 6 per 3. Kenapa bisa diakarkan? Karena kan ada nilainya akar 4. Akar 4 tuh sama dengan berapa? Ayo ingat-ingat kembali. Benar banget, akar 4 sama dengan 2 dikeluarkan, akar 6-nya tetap. Di sini per 3. Nah, ini hasilnya. Ya. Sampai sini jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau kalian bisa mengulang kembali supaya lebih memahami. Yang selanjutnya saya akan membahas yaitu angka baku. Jadi angka baku ini rumusnya adalah Z sama dengan XI dikurang X bar per SB. SB itu apa, Bu? SB itu simpangan baku. Jadi bisa pakai rumus SB, langsung tulis di sini. Biasanya sih rata-rata Z ini sama dengan AB. AB itu angka baku. Ya. XI kan nilai tengah, X bar tadi rataan, SB simpangan baku ya. Terus di sini ada soal. Seorang siswa mendapat nilai 80. Jika rata-rata dan simpangan bakunya 75 dan 6, berarti 75 ini rata-rata dan 6 adalah simpangan baku. Hitunglah angka baku. Mudah nih di sini. Berarti kita masukkan Z sama dengan XI-nya berapa berarti, Bu? XI-nya berarti nilai yang diketahui. Nilainya 80. Kemudian rata-ratanya berapa? 75 ya. 75 per simpangan bakunya berapa? 6. Berarti angka bakunya si anak ini berapa? 80 kurang 75, 5 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 0,83. Nah, seperti ini kalau angka baku. Lebih mudah ya. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya setelah angka baku, ada koefisien variasi. Jadi di dalam rumus koefisien variasi ada SB. SB itu simpangan baku. SB per X bar dikali 100%. Nah, di sini ada soalnya. Baterai ABC rata-rata dapat dipakai 36 jam dengan simpangan baku 9 jam. Hitunglah koefisien variasinya. Jadi saya tuliskan di sini KV sama dengan SB-nya berapa? SB-nya 9 per rata-ratanya berapa? Benar, 36 dikali 100%. 9 per 36 kan bisa sama-sama dibagi 9 nih. 9 dibagi 9 1, 36 bagi 9 4. Jadi 1 per 4 dikali 100 per persen. 1 dikali 100, 100. 100 dibagi 4, 25. Jadi hasilnya 25% KV-nya ya. Nah, lebih mudah ya. Semakin kesini semakin mudah. Oke. Sekian untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian absen ya.